ayat 11 sampai 21. Sampai 21 saja. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka pikiran, membuka hati kami dalam kerinduan untuk diisi, ditaburi oleh benih firman Tuhan. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mempersiapkan pikiran hati kami. Karena kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami dengan hikmat Tuhan dan dengan kemampuan untuk kami merenungkan bahkan melakukan maksud firman Tuhan. Tolong hamba-Mu saat ini juga ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman dan perenungannya. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini. Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu ini sehingga kami semua mengerti dan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami. Ini doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai ayat 21. Ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Ya. Nanti ayat 15, 16 Mama Dusun, ayat 17, 18 Apu, ayat 19, 20 nanti Adi ya. Nah, nanti ayat 21 terakhir Mama Joy. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, terima kasih saudara-saudaraku yang telah membaca secara baik dan indah bagian firman Tuhan ini. Dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena kita selalu rindu mendengar, kita selalu rindu membaca, kita selalu rindu merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, bacaan tadi ini dituliskan oleh penulis Injil Yohanes ini untuk mengingatkan para murid. Ya, mengingatkan para murid akan janji Tuhan yang pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, pasti dia akan menepati. Nah, jadi Bapak Mama, kita sebagai manusia
itu bisa tidak menepati janji. Sekali lagi, kita sebagai manusia itu kita bisa tidak menepati janji. Tetapi jangan kita ukur Tuhan pakai ukuran kita manusia. Kenapa saya katakan begini? Karena seringkali kita tergoda. Seringkali kita lupa. Kalau sudah ada persoalan-persoalan, kita bertanya, Tuhan kan berjanji, tapi kenapa Tuhan tidak menepati janjinya? Tuhan bilang, mintalah apapun, maka aku akan memberikan. Tapi sekarang Tuhan, sudah beberapa hari saya bergumul untuk apa yang kurang dalam hidup saya. Tapi kenapa Tuhan Engkau tidak tepati janji? Memang kekasih-kekasih Tuhan berhubungan dengan pergumulan hidup kita dan pergumulan dalam hubungan dengan janji Tuhan. Tentu yang pasti tidak semua hal itu Tuhan harus tepati dalam hidup kita. Contohnya begini. Saya punya hidung ini kan pesek tuh. Dia mancung ke dalam. Saya bilang, Tuhan, Engkau berkuasa. Dan saya berpegang pada janjimu. Pas Tuhan jawab, saya berdoa. Supaya saya punya hidung ini tinggi. Ya, itu kan hal yang tidak mungkin kan. Begitu. Kecuali saya operasi. Begitu. Supaya saya punya hidung ini tinggi. Tapi kalau saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, saya sudah ciptakan engkau itu begitu rupa. Begitu. Sehingga engkau bisa memuliakan dengan tubuhmu. Memuliakan aku. Terus saya berdoa. Tuhan. Saya mau pelayanan ini Tuhan. Bagus sekali kalau ada pesawat kecil. Tuhan kasih sama saya. Tuhan bilang engkau tidak membutuhkan itu. Baru juga sebagai hamba Tuhan, berapa banyak engkau punya penghasilan untuk beli pesawat? Nah, ini sebuah atau sesuatu yang saya minta di Tuhan yang terlalu tinggi. Gitu. Nah, memang untuk sesuatu yang besar, kita bisa berpegang pada satu kalimat atau moto. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah untuk banyak hal. Nah, tetapi tentu kita juga harus berupaya dan kita harus memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Ada pepatah mengatakan seperti pungguk merindukan bulan. Ya, tidak bisa. Kita menjangkau hal-hal yang di luar kemampuan kita. Atau yang Tuhan itu memang sudah tahu bahwa itu bukan bagian atau yang harus kita miliki dalam hidup ini. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, kita harus belajar bahwa banyak hal dalam hidup ini yang sesungguhnya itu yang kita perlukan dan yang dalam banyak pengalaman Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Sekali lagi, ada banyak hal yang kita gumuli dalam hidup ini dan itu kita perlukan dan Tuhan telah menjawab atau menyatakan. Yang membuat kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia untuk menepati janjinya. Saya yakin Bapak Mama punya pengalaman kalau Bapak Mama masih tetap jadi orang Kristen sampai saat ini. Masih tetap setia beribadah sampai saat ini. Itu karena pasti punya pengalaman. Pengalaman bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dan memimpin kita. Jadi ada hal yang memang ya Tuhan tidak menjawab kita.
Sama Todo berdoa, Tuhan ini babi ini tolong supaya dia luput sama sekali. Nah, tapi kalau Tuhan bilang ya dia harus mati mau bagaimana itu. Tapi jangan bilang, saya ikut PKS di ibadah di kelompok terus. Berdoa tapi dia tetap mati nih babi. Ya, ada banyak hal lain yang harus meyakinkan kita bahwa Tuhan menepati janji. Kita belajar dari peristiwa murid-murid, di mana mereka berpegang pada janji Tuhan dan mereka punya pengalaman-pengalaman seperti janji Tuhan bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang. Benar, dia bangkit dan dia menunjukkan diri kepada para murid, ya kan? Dan kita sudah sampai kepada penampakan yang terakhir, minggu penampakan yang terakhir hari ini, di mana Yesus menunjukkan diri kepada para murid setelah dia bangkit. Akhirnya para murid ingat, Yesus pernah berjanji bahwa dia akan bangkit. Benar, dia sudah tunjukkan diri. Berarti dia tepati janjinya. Hal yang berikut Bapak Mama. Yesus menjanjikan penghibur, penolong kepada mereka. Karena apa? Mereka kan sama-sama dengan Tuhan Yesus waktu itu. Sebelum Tuhan Yesus sengsara, mati, dan bangkit. Mereka hilang harapan waktu Yesus mati. Terus siapa yang bersama-sama dengan mereka? Yesus tidak ada lagi. Bapak Mama kekasih Tuhan. Yesus tahu keterbatasan manusia, keterbatasan para murid. Karena itu dia janjikan, akan ada penolong yang saya akan berikan kepada kamu. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Roh kebenaran, roh hikmat, roh penghibur. Itulah bagian dari diri Yesus dan Allah Bapa. Dia adalah bagian dalam Allah Tritunggal Bapa Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu memang kita tidak bisa lihat, Pak Mama. Tapi saya pernah sampaikan dalam ibadah yang lalu. Bagaimana saya tahu Roh Kudus ini ada dalam diri saya? Saat saya takut, diri saya ini merasa ada yang kuatkan. Ada yang buat saya berani. Di saat saya sedih, ada saja yang hibur saya. Baik itu dalam diri saya, maupun dari orang lain. Yang mana Tuhan menyatakan diri atau rohnya dalam diri orang itu untuk menghibur saya. Kekasih Tuhan. Karena itu maka, kalau memang Tuhan itu benar-benar adalah Allah yang selalu setia menepati janjinya bagi kita, maka apa yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih kita? Yaitu menuruti perintahnya. Dengan kita terus mengandalkan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena melakukan perintah Tuhan ini, kalau kita pakai roh kita sendiri, kemampuan kita sendiri bisa salah, Bapak Mama. Saya bisa mengasihi Bapak Mama semua, tetapi dengan cara yang salah. Contohnya begini, itu cara yang salah. Saya mengasihi Bapak Mama karena saya ini pendeta. Kalau Bapak Mama ini sudah bukan lagi menjadi bagian dari jemaat, kalau saya sudah pensiun saya tidak mengasihi lagi, itu salah. Atau karena kepentingan lain, saya mengasihi Bapak Mama, itu tidak boleh. Seperti itu. Saya kasih satu contoh, saya rasa ganjil. Ini mengasihi dalam bentuk menghormati. Kalau dulu Putuleba, dia masih bupati. Saya perhatikan, kalau dia datang di pesta Bapak Mama, orang akan upaya Bapak sih ini duduk di muka, tarik dia. Tapi waktu dia sudah tidak di bupati, dia mau duduk di mana? Orang gubris lagi. Iya. Begitu. Perlakuan itu berbeda. Kalau Muana Dedu, Bapak mantan desa kita ya. Nah,
Waktu mas kepala mai babdea dulu sini mas sudah. Kita pokoknya bisa juga kita ayam yang tinggal 1 ekor kita tangkap kita bakar sudah. Nah tapi waktu itu tidak biasa aja, ya toh. Nah itu kadang kita punya kasih itu salah. Kita mengasihi orang karena sesuatu. Tapi lewat firman Tuhan, mari kasih kita tulus. Kasih kita tulus. Siapapun dia. Kita mengasihi. Dalam kasih Tuhan. Karena itu Bapak Mama, kasih yang kita mau nyatakan, itu harus lahir dari kasih Allah. Bagaimana kasih Allah itu bisa lahir dalam diri kita kalau Allah yang ada di dalam diri kita? Bagaimana Allah ada dalam diri kita? Yaitu Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Jadi Bapak Mama saya, kalau saya bertengkar dengan Mama Allah atau saya marah anak-anak, itu saya harus cari tempat sendiri untuk saya merenung. Karena di situ saya punya pikiran jadi tenang. Saya punya hati jadi tenang dan saya bisa mendengar Roh Tuhan berbicara. Mama kalau ada marah, sulit kita mendengar suara Tuhan, ya kan? Suara kita sendiri yang kita dengar. Sulit kita melihat satu kebaikan, apalagi memikirkannya. Saya kadang-kadang kalau ada warga jemaat yang bertengkar, baik itu yang saya pas bertemu, kalau saya lewat, ada yang bertengkar, saya kadang pikir panjang untuk pergi omong, begitu. Karena ada firman Tuhan mengatakan, jangan engkau pegang ekor anjing kalau dia ada marah. Kalau anjing ada marah, kalau kita pegang ekor begini gitu. Nah, jadi kalau orang bertengkar kadang dia tidak akan dengar kita. Begitu. Karena dia ada emosi. Ya kan? Anak dia bisa dengar. Begitu. Biar orang berteriak, "Hai, itu pendeta ada di situ, ada datang kamu tidak hargai." Tapi kalau dia emosi, dia tidak akan bisa memahami bahwa ini sebenarnya yang ada pendeta. Begitu Bapak. Jadi kalau kita ada masalah, kita harus cari tempat, cari waktu untuk kita berpikir, untuk kita merenung. Apalagi mama. Gitu. Karena mama ini banyak pergumulan dalam rumah tangga. Kadang kalau sudah tensi, bisa lupa. Akhirnya kita bisa sumpah aja tuh. Kalau begitu harus cari. Jadi kalau emosi itu, Bapak Pendeta bilang itu hari harus diam dulu. Cari waktu yang tenang. Karena Bapak Mama ada juga bapak-bapak yang termasuk saya yang suka omong. Ya kan? Kalau mama biasa yang cerewet, orang bilang tuh tidak ada bilang bapak cerewet. Tapi kadang juga bapak suka omong. Jadi kalau mama om begini, bapak juga omong, mama. Akhirnya sama dengan ada saling siram bensin. Tinggal siap menyala. Begitu. Tapi kalau api Roh Kudus Tuhan yang turun, dia bukan membakar kita, tetapi dia menedukkan hati kita. Karena itu, saya kuncinya kalau Mama Al marah sama saya, karena saya juga ini cerewet, daripada basambut, saya jalan. Entah saya pergi di Bapak Tinus itu, pergi makan siri Pinang cerita, atau pergi mana. Nanti kalau saya jalan pulang, saya pikir. Sampai di rumah lagi, masih lagi marah, jalan lagi begitu. Begitu. Kenapa? Karena kita punya pikiran ini kadang dia kerjanya cepat, Bapak Mama. Gitu. Apalagi kalau orang pacaran, bahaya. HP yang mahal juga itu sama dengan ini kayu yang kita buang. Kita bisa banting ambil. Habis berpikir ini misal ini mahal, iya tuh. Iya, piring gelas di rumah bisa pecah. Kalau bakalai, jangan lebih baik, tahan diri, jalan dulu.
Saya pergi makan sirip pinang di mana, saya omong di orang situ, saya cerita dan dia supaya aman. Gitu, Pak. Artinya berikan ruang untuk Tuhan itu, dia bisa menasihati kita. Berikan waktu kepada Tuhan. Itu penting sekali, Pak. Ini pengalaman-pengalaman hidup yang pasti Bapak Mama sudah lewati. Karena itu, marilah kita andalkan Roh Kudus dalam hidup kita, khususnya dalam keadaan seperti ini. Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk kita mengasihi saudara-saudara kita dimanapun, termasuk mereka yang sedang mengalami penyakit karena virus corona. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin senasib dengan kita, yang saat ini stres karena babi-babi yang kita piara ini mati. Kemarin itu ada satu postingan, kalau Bapak Mama ada di grup WA Hukum Adat, mungkin orang Lamboy atau Loli, babi panjang begini. Itu mama tua dia peluk, dia menangis, menangis. Saya pikir orang mati pertama saya dengar. Saya lihat begini, totonya dia ada pelokin babi yang ada mati, menangis. Iya, karena mau dia piara dan dia sudah pikir tuh, ini nanti ini babi ini saya pakai ini pas ini ada yang datang masuk minta sebenarnya aneh. Nah, jadi ada banyak sudah yang dipikir. Sam dan Mam Al tak dia tidak omong, dia langsung tidur. Ya, dia stres karena dia sudah rencana ini babi nanti ini pas saya mau berangkat nanti karena mau sekolah lagi. Nanti ini babi jual pakai ongkos kapal, pakai bayar kos ya, karena orang harus kalau mau sertifikasi, kalau yang Departemen Agama ya harus ikut sekolah tambah kayak 6 bulan mungkin atau 3 bulan saya. Tapi ya itu nanti hasil dari babi ini yang dipakai. Totonya mati konyol. Begitu. Ya stres. Tapi saya lihat kemudian Mama, tapi itu kita biasa kok. Ya. Padi gagal itu biasa. Iya kan? Gagal panen ini tidak ada yang bilang, Amtodo bilang, saya tidak akan tanam lagi, berhenti sudah. Tidak usah lihat tanam padi. Tidak mungkin toh. Babi mati saya tidak akan piara, sudah tinggal sudah. Tetap nanti piara juga. Karena kalau ada acara aduh kita mau cari di mana ya toh. Ada apa-apa ya. Jadi Bapak Mama itu sudah yang kita renungkan dalam kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 344. Ayat 1. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya suka sorga yang bakal. Kita nyanyikan ini Bapak Mama sambil persembahan kita jalankan ya. Kita siapkan dulu kita punya persembahan. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya suka sorga yang bakal. Indahlah namanya
suka surga yang baka. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya suka sorga yang baka. Indahlah namanya suka sorga yang baka. Kita akan masuk dalam doa syukur syafaat. Bapak Delvi, ada pokok doa apa yang mau didoakan dalam keluarga? Ada berapa orang anak? 4. Oke. Nama Delvi? Di mana? Di sini. Ada yang mau didoakan Mam Delvi? Oke. Mungkin Bapak Mama ada yang mau doa khusus, ada pergumulan apa? Ya, ada yang ya, untuk anak-anak kita yang di luar daerah juga ya. Kita doa umum. Ya. Iya. Oke. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan Tuhan berikan kami beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah biarlah menjadi berkat dalam hidup kami. Khususnya di dalam kami mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk selalu hadir dalam hidup kami, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami. Kami dapat merasakan itu karena banyak pengalaman hidup kami, di mana kami kuat, kami mampu menghadapi berbagai tantangan, itu karena Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Satu hati kami berdoa Bapak Delvi sekeluarga dalam rumah tangga ini, berkati mereka Tuhan. Biarlah hamba-Mu sebagai suami, Mama Delvi sebagai istri, dan 4 orang anak mereka, Tuhan berkati senantiasa. Berkati juga orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka yang dekat maupun jauh. Satu hati juga saat ini kami berdoa untuk kami semua yang hadir di sini Tuhan. Yang beribadah bersama, berkati kami. Berkati secara pribadi, berkati rumah-rumah tangga kami. Berkati harapan-harapan kami. Berkati segala pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Dan segala pergumulan kami Tuhan, tolong turut campur tangan senantiasa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang tidak sempat hadir beribadah. Bapa Duu yang masih dalam keadaan sakit, Bapak Joy yang sedang menjaga di posko, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya, bahkan yang ada di luar daerah, baik yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja. Tolong mereka semua ya Tuhan, berkati mereka di sana. Satukan kami dalam doa, dalam kasih. Meskipun berjauhan, tapi roh Tuhan kami percaya dan menuntun mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, satu hati kami berdoa untuk anak-anak, untuk cucu yang masih kecil-kecil. Masa depan dari gereja-Mu di Hukmada ini. Masa depan dari masyarakat di desa Hukmada ini. Berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang membanggakan kami juga orang tua keluarga. Dan bantu kami untuk kami mampu mengajarkan kepada mereka
agar mereka kuat menghadapi tantangan hidup ini, terlebih khususnya memiliki iman yang tangguh. Bapa dalam kerajaan sorga, satu hati kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan di Hukum Ada ini. Berkati dalam menjalani hari Minggu ini dalam beribadah. Berkati pelayan-pelayan majelis jemaat. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan. Satu hati kami juga berdoa ya Tuhan, lingkupi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, bentengi kami dengan malaikat-Mu, dan biarlah kami